Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal dzakirin wa ladzatal muhibbin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terbang tinggi burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Kita bahagia hadir di sini berjumpa mursyid perawat hati. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tiada berserat. Kesibukan dunia kita tunda demi bertemu juru penyelamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan Syekh Mursyid Urang Sadaya Guru Agung Pengarsa Abah terus disempurnakan kesehatan jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, amin, dan berlimpah kepada kita karomah dan berkahnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang kita muliakan Ummul Mukminin, pemirsa Umi, juga seluruh Ahlul Bait yang kita cintai, yang saya banggakan, saya hormati Abah Jagat selalu selaku pembantu khusus, Abah Jujun selaku mubalik kebanggaan Garut, kebanggaan Jawa Barat, bahkan kebanggaan Abah Awas. Mudah-mudahan beliau-beliau itu terus sehat panjang usianya. Amin. Para kiai, para wakil talqin semua, ibu-ibu, bu, ikan hiu warna abu-abu, I love you ibu-ibu. Saskia Atletik teman Bang Ipul buat yang cantik, I love you full. Kue mari dari Cual ini, I'm sorry ini. Mata ketawa kata prok ini mak. Kita bersyukur dibisakan untuk hadir di sini. Ini membuktikan Bapak Ibu adalah orang-orang yang meraih hidayah. Sebab memang kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, diringankan langkahnya, dilapangkan dadanya untuk masuk, untuk datang kepada Islam. Dan dawuh Abah talqin dzikir adalah mengislamkan diri kita yang sebelumnya kita hanya Islam KTP. Alhamdulillah. Hidayah itu mahal, tidak semudah memberikan telapak tangan meraih hidayah. Wakil talqin juga tidak semua tetangga-tetangganya talqin. Atau tidak? Saking mahalnya hidayah. Tapi lihat banyak artis yang gaulnya bebas, tapi kalau sudah waktunya mendapatkan hidayah, banyak artis yang hijrah, betul? Yang talqin juga banyak. Minimal hijrahnya ada yang sekarang pakai jilbab. Desi Ratnasari pakai jilbab, Inneke Koesherawati pakai jilbab, Laudia Cynthia Bella pakai jilbab, Mulan Jamila pakai jilbab. Ya. Bahkan ada mantan saya ada doakan mudah-mudahan pakai jilbab. Nikita Mirjani. Nah, dengan hidayah itu sekarang kita mengikuti orang soleh, orang paling soleh di hadap zaman Abah Awas untuk memproses diri menjadi orang soleh. Kita ini sedang proses, Pak. Untuk jadi orang soleh itu tidak instan, by proses.
Makanya saya tadi mendengar Abah Jagat menyampaikan untuk mendidik itu, guru mendidik kita tidak begitu saja dibiarkan, tapi diriadhah, dilatih kita. Makanya sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan kalau hanya disuruh berhenti merokok saja, kata Abah Jagat. Bagaimana kita melatih diri kalau hari yang kecil saja sudah tidak bisa ditinggalkan? Jadi jangan cuma di mulut cinta guru, taat Abah, bagaimana Abah saja. Aisyah pokoknya hapuskan. Saya hanya ingin dengan tadi mendengarkan Abah Jagat, saya jadi ingat satu kisah sahabat Rasulullah. Ini supaya menjadi contoh saja bagaimana ketaatan murid kepada guru. Itu dulu kan ada sahabat Rasul namanya Handolah bin Umar. Itu Handolah itu kan seorang pemuda yang bareng patut lah. Pokoknya mah tarang nong-nong panan colong untuk ompong awak terang kebong hidung hirup deh. Itu Handolah itu mencintai seorang putri Abdullah bin Ubay, namanya Jamilah, cantik namanya juga Jamilah, cantik Pak. Jangan diaplikasi yang ngarang Jamilah tapi tegelis baik, dan ngarang tegulis sarwajeng banget lah. Abdullah bin Ubay itu orang munafik Pak, tapi walaupun dia seorang munafik, anak-anaknya disuruh mengikuti Rasulullah, disuruh mencintai Rasulullah. Handolah cinta kepada Jamilah, tapi mau melamar secara langsung dia kurang pede. Yang berganteng oke saja. Dia datang kepada Rasulullah, menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mencintai Jamilah dan saya berjanji kalau Jamilah bisa saya dapatkan, saya akan berjihad sampai mati di jalan Allah. Itu sudah nazar dia. Kenapa kepada Rasulullah minta dilamarkan? Karena apa? Kalau yang datang Rasulullah, jarang orang bisa menolak. Coba apa menghai nikah dari Ka'bah ke Rasulullah. Saan wani nolak Ka'bah. Ayo bapak mau wani Ka'bahnya Rios tenang. Rasulullah datang melamarkan Handolah kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, aku melamar putri kamu untuk Handolah. Langsung dikasihkan, silakan ya Rasulullah. Singkat cerita ditikahkan tuh Handolah, ditikahkan sama Jamilah. Setelah menikah biasa malaman pertama, enek-enekan biasa ya teman. Manusia kan itu. Nah sekitar jam 3 subuh, ini menjelang perang Uhud Pak, menjelang perang Uhud. Rasulullah mendapat tantangan perang dari kaum kafir. Rasulullah menyuruhkan kepada sahabat-sahabat, kepada umat semuanya, sekarang perang. Umar bin Khattab menyuruhkan pesan Rasulullah, semuanya bangun, sekarang perang. Itu Handolah melawan pertama itu langsung loncat melawan pertama dan bilang sama istrinya, Beb, bahasa orang lah Beb, dan melawan pertama apa gitu lah melawan pertama mah tuh Pak, tuh sok ibu melawan pertama bangsa laki sare calanga bin indah melawan pertama. Ayeuna masa laki calanga borang dicocokkan buku bantal. Kecuali Abah. Abah itu kan di atas rata-rata, tidak sama dengan kita. Nah, jadi pohon dari dekat. Istriku Jamilah, aku mau berperang mengikuti Rasulullah. Rasul sudah menyeru, doakan aku supaya mati di medan tempur. Coba Pak, malam pertama minta didoakan mau coba. Telah ngesnetan Handolah, tapi istrinya karena solihah itu seorang Jamilah itu, wahai kakandaku, wahai suamiku, kalau engkau mencintai Rasulullah, ikuti Rasul. Itu istri soleh mau sok dia ya dan ini juga gitu. Malam pertama kalau tadi betul saya tak kata kisah penting cicing aduh.
Istri soleh maka disuruhkan tuh, silakan ikuti Rasulullah. Kalau engkau mencintai Rasul, ikuti Rasul. Langsung Handolah didorong dengan cinta seorang istri yang cantik. Beliau bawa pedang, mencut kuda, ini dan tempur perang. Dan di situ Handolah paling semangat, paling indah menghadapi musuh. Dalam kitab itu dijelaskan itu Handolah menebas musuh-musuh sampai puluhan sampai ratusan, bergelimpangan mati oleh Handolah. Semangat tadi dalam dengan cinta istri malam pertama, coba. Semangat sampai itu Handolah memenggal mau menebas leher Sofyan. Sofyan itu pimpinan perang kafir. Kalau saat itu Sofyan ditebas mati, selesai, umat Islam menang. Itu Handolah pas mau menebas, dari belakang musuh menyerang, panah menancap di tubuhnya, Handolah gugur di situ. Itu dalam riwayat disebutkan sampai 13 panah yang menancap di tubuhnya. Setelah selesai perang, singkatnya mayat bergelimpangan, kan umat Islam kalah saat itu. Para sahabat yang Rasulullah memeriksa mayat-mayat, pas ditemukan ada mayat Handolah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini Handolah. Pas diangkat tubuh Handolah, itu darah dicabut, panah-panahnya, darah mengalir seperti yang sedang dimandikan itu Handolah, kata. Darah itu mengalir begitu saja seperti yang dikucur air, dibolak-balik tubuhnya. Sahabat kaget, ya Rasulullah, ini Handolah seperti ada yang memandikan, bagaimana ini? Kata Rasulullah, ra'aitu malakan yaksilul Handolah baina sama'i wal ar bi husnin minal fiddah. Kata Rasul, aku melihat para malaikat memandikan Handolah antara langit dan bumi dengan wadah air dari perak. Dimandikan oleh Rasulullah para malaikat. Dan Rasulullah setelah itu mendatangi istrinya Jamilah. Jamilah, aku melihat Handolah dimandikan oleh para malaikat. Padahal itu syahid. Yang mati syahid itu kan tidak harus dimandikan, tapi dimandikan para malaikat. Ada apa dengan suamimu? Bagaimana, kata Jamilah? Oh ya Rasulullah, malam itu Handolah suamiku habis berhubungan dengan aku, tapi belum sempat mandi karena keburu kebenaran. Sehingga dimandikan oleh malaikat mensucikannya. Nah, itulah balasan kemuliaan karena ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada guru itu. Hari orang karek ditala dan ngarokot tentu kita perang ku abadi. Karek merangan rokok, emang rokok jeung Jamilah gelis mana sih teh? Handolah macam Jamilah wae ditinggalkeun momen pertama. Lu ninggalkeun rokok wae subuh-subuh pamajikan cantik-cantik rokok mah geus kalbus. Awas, ini kan ujian buat kita. Mudah-mudahan kita semua dibisakan untuk menghentikan, amin. Karena kita ingin menjadi orang soleh, dan saya selalu berdoa orang-orang soleh itu mudah-mudahan panjang umurnya. Mengapa? Karena orang soleh itu penduduk asli di bumi. Allah mewariskan bumi bukan untuk siapa-siapa, untuk orang-orang yang soleh. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini penduduk aslinya orang soleh. Bumi tidak butuh orang-orang suka maksiat. Orang-orang kafir tidak butuh bumi. Karena penduduk aslinya itu orang soleh, bukan orang kafir, bukan orang yang suka maksiat. Tapi orang yang suka maksiat, orang kafir, orang bujana, orang durhaka, hidup di bumi boleh silakan ikut mengotori. Seperti bapak membangun rumah, bukan buat kucing kan? Buat anak istri. Kalau kucing ikut masuk boleh ikut makan juga boleh kucing, tapi harus tahu ini rumah dibangun buat untuk kucing, bukan untuk kucing tapi untuk anak istri. Bumi Allah ciptakan bukan untuk orang-orang durjana durhaka, untuk orang soleh. Makanya orang soleh sing panjang umur, karena sepanjang orang soleh ada, bumi akan kukuh dan kokoh. Ketika orang-orang soleh sudah lemah, dia didominasi orang-orang tukang maksiat, goyah pak bumi. Contoh saja, salah satu aja contoh bencana yang datang ke negeri kita, waktu tsunami Aceh saja yang sudah jauh. Saya pernah ngobrol dengan Ustadz dari Aceh, katanya dulu sebelum datang tsunami itu orang Aceh itu sedang mewabahnya itu maksiat, mabuk, judi, zina, gaplek, narkoba, pembunuhan, sedang penuh, masjid kosong, susah isi.
Ustaz mubalik itu ceramah menggiring orang supaya masuk masjid, supaya berhenti maksiat, susah. Sampai habis cara itu para ulama, para mubalik. Akhirnya pasrah kepada Allah. Ya Allah, keras hati orang Aceh, susah diajak benar, susah masuk masjid, susah berhenti maksiatnya. Sekarang terserah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Dipasrahkan ke Allah, Pak, ke para ulama. Kumaha cek Allah, mun hese ku maneh ku aing. Cek Allah gitu bahasanya. Allah mau menghentikan orang Aceh menggiring masuk masjid, enggak susah, Pak. Menyuruh salah satu makhluknya saja. Siapa? Air laut. Cek kalau teh, hei cai laut, mana ulin sakadeng ka kota? Giling. Cai laut berenang pokat ku atoh kita ulin. Langsung awahan mundur heula tah. Mundur ka tukang, ngarang tarik luncat atuh. Atuh mungkin cai naik ojek. Mundur jadi satah pateh teh cai laut. Urang Aceh atoh laut racun cai saat bukan Allah membedahkan balong berenang. Pokoknya tak kergawahan cai laut. Cilung luncat cai laut ke tengah Aceh. Wah, anu pakara teh beureun ka kota muk. No, bahasa Perancis nama. Sagala digusur atuh Pak, sagala dibringki dibawa ke mana beroleh-oleh ke tengah laut. Jelema dirangsat munding di bawah mobil penuh. Wah, kabeh pada digusur. Hanya satu yang tidak berani itu air laut. Malu, satu tidak dibawa apa? Masjid Baitur Rahman. Tegak saja itu. Selesai tsunami, Masjid Baitur Rahman penuh sama orang Aceh. Bukan sholat, ngungsi. Saya asup ka masjid, harta geus beak, anak geus leungit. Coba menti kamari ka masjid teh. Aya asup ka masjid indung bapak geus leungit, tatangga geus teu panggil. Coba menti kamari ka masjid teh. Nah, orang Indonesia teh orang Indonesia. Mereka asup ka masjid, asup kana tarekat teh ngadogan digiring ku bencana wae. Naudzubillah min. Makanya Abah itu peka dan peduli, ditebar manapun di mana-mana. Ditebar para mubalik, ditebar para wakil talqin, supaya orang punya kesempatan meraih hidayah, supaya Indonesia makin kokoh, makin kuat. Selama dikir menggema, selama manakib dilestarikan, selama orang-orang saleh ada, selama itu dunia kukuh, selama itu dunia akan terus membentang. Sok, siapa ulama yang sepeka Abah? Apa itu bukan hanya untuk agama, untuk negara juga. Siapa ulama yang peka dengan masalah kata Allah diganti dengan Allah, sekarang dimurnikan lagi oleh Abah. Ulama-ulama sekarang nggak ada yang peka dan peduli. Tokoh-tokoh bangsa siapa yang punya kepekaan dan kepedulian untuk memurnikan merah putih? Hanya apa di negeri ini? Dan disebut tokoh-tokoh bangsa itu kan hanya sibuk dengan partai-partai. Hanya sibuk mengurus kekuasaan, sibuk dengan isi perut, rame-rame korupsi, uang negara jadi bancakan. 349 triliun belum selesai, datang 8 triliun. Kata duit namanya. Dan penyakit korupsi itu memang menular, Pak. Datu pulobana ngubuhna korupsi dan menular kalau lemur gaya. Tadi DKM panitia kurban pipiluhur. Kalau panitia kurban jadi karung aja. Jadi panitia kurban panglubana mau daging. Terus timnya tegas pesan hulu ke panitia, cokot ke panitia, buntut ke panitia, kulit ke panitia, jerawan ke panitia, sekalian taina hakan kusia. Dan ibu-ibu kayak orang majlis taklim saruan pipiluhur cek salah kita gue mana karena pengajian bapak ditip 20.000 kenal terkencelingnya mangga supaya karena pengajian karena kenceling 2.000 tadi terus korupsi sih ada pakai tiung sama orang saruan. Kenapa orang susah berhenti, Pak? Makanya pantas kata Rasulullah, la yasriqus sariq inna yasriqu huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia sedang beriman.
Kenapa dia mencuri? Kenapa korupsi? Copot iman dari dirinya. Itulah sebabnya kita dilatih oleh Abah, diasuh oleh Abah, dirundukkan kepala kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diikat hati oleh iman, oleh kalimah la ilaha illallah. Supaya tidak liar. Zikir, saya dulu mengikuti Abah itu bukan baru-baru ini, saya dari 98 mengikuti Abah kemana-mana, ikut sama Abah sampai saya cuma kesoleh-soleh dah iya pengkedegong di jongklokan ku Abah jujur dulu teh maneh cenah boga gawe era saya balik ka rumah kali itu kaciceri we kesini saya ngikutin Abah satu ruangan dengan Abah kalau di Jakarta itu tidur itu ngorok saya tengah malam kebangunin pas dilihat teh kalilirkeun dengar suara zikir apa lagi la ilaha illallah la ilaha illallah belegu-belegu nasi iya ya lain kurburu kacai milu kalau ka apa ya baru dikir mah berapa saya deui otak ka enak dia we kalau itu Pak, kita itu dilatih ditundukkan kepala kita untuk terus zikir. Kan orang supaya loba tumpul supaya hidupnya memang telobat tangga. Kan memang ditalkin banyak orang telobat tangga. Dah saya tungkulin. Benar Pak, merasa paling penting, paling berperan, paling dominan, paling bisa, paling pintar, betul tidak? So, memang dilatih tungkul orang telobat tangga hadapan batur. Setelah zikir, setelah dilatih untuk merunduk, kita tidak boleh lagi mengadahkan kepala, menyombongkan di hadapan orang. Lihatlah bangunan-bangunan. Itu bangunan bisa indah kokoh, kenapa? Sebab bahan bangunan semuanya menahan diri, tidak mau menonjolkan diri, merasa paling berperan, paling penting, tidak. Soal bahan bangunan kabeh nonjol diri, hayang katingali. Cek besi, undua yang ngamal kuat ya. Hayang katingali besi rongho kalau luar. Cek bata, aing memangga bentuk bata yang katepon norolol bata. Cek kloset aing mung dijero teu katingali. Lalu patang ka tengah eta kloset. Akan seperti apa bangunan? Acak-acak. Makanya ibu lah sok aya nonyol-nonyol jasa kahadian teu kudu. Jadi Iwan kalau sudah jadi murid apa? Beramal lupakan tong aya wae katempo. Di muka budak ujang, mama teh ieu nu ngandung, nu ngalahirkeun, nu nyusuan, nu ngagedekeun. Ece berat teh sangunita baru. Sok aya nemong-nemong wae jasa urang kan. Tidak harus diomongkan, tidak harus dibicarakan, tidak harus dilaporkan. Nanti juga anak merasakan sendiri, betul tidak? Ibu dandan, itu udah nggak puji usaha lagi, dandan saja. Ini masuk centil ibu-ibu teh tuh, ngos dandan, ngarerepa, mama gelis teh. Tekudu banyak tesuk jadi masalah. Kan salahnya jadi bingung, kan nyebut gelis dandan. Makanya hidup itu harus seperti jantung. Lihat jantung, setiap waktu berdegup, setiap detik berdetak. Itu jantung tidak pernah menonjolkan diri, betul tidak? Tapi kita sadar tidak tahu. Kita bisa sehat, kita bisa segar karena jantung tidak pernah berhenti bekerja. Sok jantung minta peresa menit. Lama kehirup. Tapi jantung tidak pernah berhenti, tidak pernah mau menonjolkan diri. Ayo ke bapak lu jantung nama lo keluar. Justru yang suka menonjolkan diri dalam tubuh itu adalah ambeien. Ambeien biasanya di kumaha? Di operasi. Makanya lamun aya opil talkin, aya ieu asap nonyol wae diri eta teh ambeien. Kita bersyukur punya apa. Yang kedua, kita juga bersyukur
dengan mendapat hidayah ini apa? Kita jadi merasa ringan untuk ibadah. Dalam ibadah terasa ringan, tidak capek. Sebelum talqin, sebelum mendapatkan talqin, ibadah kita itu capek tuh. Sok tinggal ilmu can talqin, hayang khusus sholat latih perakat. Takbir itu menikah muir, Allah. Malah ikan ngarenya. Itu jalan teh sholat jadi kiper. Capek banget. Macam Fatihah diajar hujan tidak. Bakat tuh yang khusyuk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu siap tuh. Bukan seperti itu, setelah talqin tahu bukan itu khusyuk. Bibir baca-bacaan sesuai dengan tajwidnya, rukuk sujud silahkan sesuai dengan fikihnya, hati saja yang bekerja. Ringan tidak? Ringan, jadi enak setelah punya talqin. Candi talqin orang aduh Pak jadi imam ngadenge sholat HP geus gegeran atuh. Da babari hata ka mingkol nanti atuh aya gawe mah. Imam baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah HP di sana lagu nanti lagu selilin tetet. Jadi mengkol kadinya nanti baca surat nanti. Tabat yada abi lahabi wa tab. Capeknya capek. So, tinggali, saya hari Kamis saya mau berangkat ke Mekah, membimbing jamaah satu kloter ibadahnya. Makanya alhamdulillah sekarang Ka'bah dulu suka diantarkan dulu ke sana. Ke Allah. Kan capek ibadah haji orang yang belum talqin. Tawaf saja masih bergumuruh, riuh karena maca doa. Buku ngagarantel. Oh, untuk bisa maca-maca kalau itu ada tulisan Latin. Saya Yasin jadi ya asin. Ternyata mah bisnis KBI. Kan yang sudah talqin mah enak, tawaf aja yang bekerja ini. Betul tidak? Saya mau ke sananya berangkatnya dari kantor jadi petugas. Namanya Haji Nurdin Kosasi, Nurdinas ongkos dikasih. Kan kata Pak Jujun mah ayah Haji Wahyu karena sawah payu, ayah Haji Mansur karena halaman kagusur, rupa-rupa. Ayah Haji Burhan tetap meneku bujur tetaha. Berangkat ke sana itu macam-macam lah. Ada ustadz makan kebuka pakai sabar, ayo yang mengambil surat Al-Hajj, surat Ibrahim, siapa surat Tanah, Kabarawi ini. Bahkan ada jamaah di situ Pak. Saya tanya ada orang tua, Pak berangkat tadi itu, Bapak usaha naon? Iya, dagang bubur itu. Nah, cetek dagang bubur bisa berangkat, tukang bubur naik hajinya. Ya, dari cina bubur cina berangkat mah naon? Eta beda Bapak mah cina dukun anak keluar SMA, ada pantas. Pas ke nyuci motor di tempat cucian, ayah mobil asup nyuci. Turun nanti aki-aki ningali pun anak apa ngoloy, bareng mudah-mudah kaki-aki teh cenah. Ka imah aya minta pun anak. Efeknya si aki teh tina pengusaha, perusahaan tilu mobil 5. Beukeum minta pun anak lamun dibikeun cenah abdi sakeluarga janji dikamukakeun kabeh. Cenanya eleng-eleng bapak teh dibikeun teh teu nama dikawinkeun. Ya ini teh kakaraweana bisa arareun cenah kabeh. Tah bapak bisi hese ka Mekah boga parawan kawinkeun ka aki-aki. Insya Allah kamu kan tuh anak balangsa. Jadi Pak, supaya kita sukses mengikuti guru, ya, makanya dalam motoriko itu wajib fokus. Wajib fokus, ulah loba dedengian, bukan tidak terdengar, tapi jangan didengar. Lain terkadangnya tapi tong di fokus. Kalau tidak fokus, maka tidak indah hidup itu. Bertoriko tidak akan mendapatkan keindahan kalau tidak fokus, rudat, terfokus. Loba liar.
Ini ilustrasi saja, ilustrasi. Ada seorang anak pergi ke masjid, pulang dari masjid lapor ke ibunya, "Ma, aku tidak mau ke masjid lagi ah." Emang kenapa? Aku kira di masjid itu orang beribadah pada soleh semuanya, taat semuanya, ngaji semuanya. Ada yang main HP, ada yang ngegunjing, ada yang ngobrol, ada yang lagi ngegosip. Kok kayak gitu? Aku nggak mau ke masjid lagi. Bagaimana kata ibunya? Nah, besok kesana lagi ya. Nanti bawa gelas, kata ibunya. Buat apa? Isi air yang penuh. Kamu keliling masjid di dalam. Tapi pesan mama, itu gelas jangan sampai ada air yang tumpah. Dilaksanakan oleh anak, laksanakan. Habis beres, balik lagi ke ibunya. Sudah Mak, sudah. Kamu kedengaran lagi orang yang ngobrol di sana? Enggak. Kamu nggak dengar ke orang yang lagi ngerumpi? Enggak. Orang yang lagi ngobrol? Enggak. Emang kenapa? Karena aku kan fokus melihat gelas, takut ada yang tumpah. Nah, maksud mama begitu. Kalau kamu berniat baik, tujuan ke masjid apa? Fokus dengan tujuan kamu. Jangan mendengarkan orang lain. Melihat orang lain. Begitu dalam berdiri langsung keluar teret lempeng. Cek batur ongkoh tingali karena mereka terupa kene we dengan anu goreng kene kalakuan anak berupakan kembali itu membatur urang mah bukan tujuan sorangan, betul tidak? Jadi tujuan kita begitu. So kamu untuk fokus ibu-ibu di rumah tangga dan mengenal perudak cak. Ayo ikut tinggal yang salah batur. Udah capek atuh. Nu di imah dipokok-pokokkeun. Teu diurus. Ayo tinggal salah batur. Wah, tinggal sakit batur mah geus naik pangkatna. Wah, sakit batur mah geus mau ganti mobilna. Wah, sakit batur mah, ningalian batur capek teu? Capek. Cek sakit teh mah tinggal ku sakit batur mah geus kawin deui. Depan gitu. Fokus dengan suami sendiri, rumah tangga sendiri. Indah, masing dibanding-banding ya, mulai lu sempurna semua, betul Pak? Tidak ada sempurna hidup. Allah menciptakan kita bukan untuk sempurna, tapi bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik buat orang lain. Begitu. So, ibu ulah kasih ribu batu, can buku batu lebih minat kurang. Hingga tinggalin buka salaki kaset. Karena saya wae kalau mana batin bodoh, tapi ngobrol teh tara nyamung. Sampai ka ibu nate cek datang mate bu salaki meni kaset bunga tapi tong diajak ngomong mantap banyak ente sampurna sok tinggal isiles di buka salaki kaset tapi nggak bukan karena bener emang harus gitu hidup di dunia mah ujianana kata sahur Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair harus itu ujian lah salah. Boga salaki bunghar segala ayat tapi pelit teh hese katulungan. Segala entong. Pak, mamah yang healing ulah. Dekwalanya tong. Kita ijan budak cicing. Sok capek antaranya. Aya salaki teh bagus segala sok segala empek. Balangsat deh. Pak, mamah teh aya meuli motor. Cik salaki ketong meuli motor, atuh kago kahujanan kene motor mah. Beli mobil, bukan duit mah, duit tapi itu di dunia mah ya. Bapak juga pemajikan gelis, kinclong, glowing dengan perawatan sebulan 5 juta hari gaji 5 juta setengah atuh bea perawatan Pak capek-capek ke ayah pemajikan teh murah perawatan ieu mah ngan era mah mawakan itu kan dia